Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di kanal YouTube Teman Ngerjain Soal. Saya doakan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, dan di dalam video ini saya akan membersamai teman-teman untuk mengerjakan latihan soal P3K kompetensi teknis untuk formasi psikologi klinis di instansi Kejaksaan Republik Indonesia untuk tahun 2025. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Anda diminta oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melakukan asesmen psikologis terhadap seseorang terdakwa kasus penipuan. Selama wawancara, terdakwa menunjukkan alur pikir yang melompat-lompat atau flight of ideas, waham kebesaran, meyakini dirinya adalah utusan Tuhan, dan secara konsisten gagal memahami dakwaan yang dibacakan kepadanya. Apakah kesimpulan dan rekomendasi awal yang paling tepat untuk disampaikan kepada JPU? A. Merekomendasikan agar terdakwa segera dibebaskan karena mengalami gangguan jiwa berat. B. Menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti tidak bersalah karena tidak mampu bertanggung jawab. C. Menyarankan JPU untuk menyederhanakan bahasa dakwaan agar lebih mudah dimengerti oleh terdakwa. D. Menyimpulkan bahwa terdakwa kemungkinan besar berpura-pura sakit atau malingering untuk menghindari hukuman. Atau E. Menyatakan adanya dugaan kuat gangguan psikotik yang mengganggu kompetensi terdakwa untuk diadili, dan merekomendasikan pemeriksaan psikiatri forensik yang lebih mendalam. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang E ya teman-teman. Jadi tugas psikolog di sini bukan menentukan salah satu atau tidaknya salah atau tidaknya terdakwa ya, seperti yang ada dalam opsi B, melainkan menilai kapasitas mentalnya saat ini untuk mengikuti proses hukum, memahami dakwaan, dan membantu pengacara. Gejala yang ditampilkan waham disorganisasi pikir menunjukkan kemungkinan adanya gangguan jiwa berat yang mengganggu kompetensi tersebut. Rekomendasi yang tepat adalah pemeriksaan lebih lanjut oleh psikiater forensik untuk penegakan diagnosis dan pemberian opini ahli di pengadilan. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 1. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anda sedang melakukan pemeriksaan untuk kepentingan visum et repertum psikiatrium pada seorang korban perampokan yang mengalami kekerasan fisik. Korban melaporkan sering mengalami mimpi buruk tentang kejadian tersebut. Mereka waspada berlebihan, menghindari tempat-tempat yang mengingatkannya kepada kejadian, dan merasa terlepas dari lingkungannya. Apakah tujuan utama dari laporan psikologis yang akan Anda susun untuk kepentingan hukum? A. Mendeskripsikan secara objektif dampak psikologis dan daya fungsional yang dialami korban sebagai akibat dari peristiwa traumatik. B. Membuktikan bahwa pelaku perampokan adalah satu-satunya penyebab penderitaan psikologis yang dialami korban. C. Memberikan rekomendasi hukuman yang setimpal bagi pelaku berdasarkan tingkat trauma yang dialami korban. D. Mendiagnosis gangguan stres pasca trauma atau PTSD agar korban bisa mendapatkan kompensasi finansial dari negara. Atau E. Menjadi dasar untuk memberikan terapi psikologis jangka panjang kepada korban di rumah sakit Adiaksa. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A ya. Nah, kenapa? Jadi laporan psikologis untuk kepentingan justisial atau VIR psikiatrikum harus bersifat objektif dan faktual. Tujuannya bukan untuk menyalahkan seperti yang ada di opsi B, atau merekomendasikan hukuman seperti yang ada di opsi C yang merupakan ranah hukum. Tujuan utamanya adalah menerjemahkan penderitaan korban ke dalam bahasa psikologis yang terukur, menjelaskan gejala-gejala yang muncul, misalnya gejala intrusi, penghindaran, dan bagaimana gejala tersebut mengganggu fungsi hidupnya sehari-hari, daya sosial, pekerjaan, dan lain-lain. Laporan inilah yang menjadi bukti dampak kejahatan di pengadilan. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 2. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Anda diminta mendampingi jaksa untuk mewawancarai seorang anak perempuan berusia 8 tahun, saksi mata kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Anak tersebut tampak pendiam dan enggan menatap lawan bicara. Protokol wawancara forensik apakah yang harus menjadi prioritas Anda untuk diterapkan? A. Segera menanyakan pertanyaan-pertanyaan kunci tentang peristiwa kekerasan sebelum anak lupa detailnya. B. Menggunakan boneka anatomi untuk membantu anak menunjukkan bagian tubuh mana yang terluka. C. Menjanjikan hadiah kepada anak jika mau menceritakan semua yang dilihatnya dengan jujur. D. Membangun hubungan baik, raport menggunakan pertanyaan terbuka dan membiarkan anak bercerita dengan alurnya sendiri tanpa interupsi. Atau E. Meminta jaksa untuk melakukan wawancara sementara Anda hanya mengobservasi dari balik kaca satu arah. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D ya teman-teman, yakni membangun hubungan baik. Nah, kenapa? Jadi wawancara forensik pada anak memiliki prinsip utama yaitu memperoleh informasi seakurat mungkin dengan meminimalisir trauma tambahan. Ini dicapai dengan membangun rapor terlebih dahulu agar anak merasa aman. Pertanyaan terbuka seperti ceritakan apa yang kamu ingat tentang kejadian kemarin lebih baik daripada pertanyaan tertutup atau sugestif seperti apakah ayah memukul ibu. Membiarkan anak bercerita free naratif adalah cara terbaik untuk mendapatkan keterangan yang murni. Menjanjikan hadiah seperti yang ada di opsi C bisa dianggap mempengaruhi kesaksian. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari pertanyaan nomor 3. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anda telah memberikan serangkaian sesi konseling terapeutik untuk membantu seorang saksi mengatasi trauma. Di tengah proses persidangan, pengacara terdakwa meminta Anda untuk menjadi saksi ahli di pengadilan untuk menjelaskan secara umum tentang fenomena trauma. Apa respon Anda yang paling sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia atau HIPSI? A. Menerima permintaan tersebut karena akan membantu pengadilan memahami kasus dengan lebih baik. B. Menerima permintaan tersebut dengan syarat mendapatkan bayaran profesional sebagai saksi ahli. C. Menolak permintaan tersebut dengan menjelaskan adanya potensi konflik peran, yaitu seperti peran ganda antara sebagai terapis dan sebagai saksi ahli yang dapat membahayakan objektivitas dan hubungan terapeutik. D. Meminta izin terlebih dahulu kepada klien, yakni saksi, apakah ia setuju jika Anda menjadi saksi ahli di persidangannya. Atau E. Menerima peran sebagai saksi ahli namun hanya akan bersaksi mengenai kondisi klien Anda secara spesifik. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman. Nah, kenapa? Jadi kode etik psikologi sangat menekankan penghindaran peran ganda yang beresiko. Peran seorang terapis adalah berpihak penuh pada kesejahteraan kliennya. Peran seorang saksi ahli adalah memberikan opini yang objektif dan tidak memihak kepada pengadilan. Menjalankan kedua peran ini dalam kasus yang sama akan menciptakan konflik kepentingan yang tidak dapat didamaikan dan dapat merugikan klien. Oleh karena itu, penolakan dengan memberikan penjelasan etis adalah langkah yang paling tepat. Oke, teman-teman, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 4. Sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seorang narapidana kasus penganiayaan akan menjalani sidang pembebasan bersyarat. Anda diminta untuk melakukan asesmen psikologis mengenai resiko keberulangan perilaku kekerasan di masa depan. Manakah kombinasi faktor yang paling penting untuk Anda analisis dalam memberikan opini profesional? A. Tingkat pendidikan, status perkawinan, dan kondisi ekonomi keluarga narapidana. B. Riwayat perilaku kekerasan di masa lalu, ada atau tidaknya penyesalan, dan ada atau tidaknya dukungan sosial setelah bebas. C. Hasil tes kecerdasan IQ dan hasil tes kepribadian proyektif seperti tes Rorschach. D. Lamanya masa hukuman yang telah dijalani dan perilaku baik selama di dalam lembaga permasyarakatan.
Atau keinginan narapidana untuk berubah dan janjinya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, untuk pertanyaan nomor 5 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B ya teman-teman. Jadi opsi yang B gitu ya. Kenapa yang B? Karena penilaian risiko kekerasan modern menggunakan pendekatan struktur profesional judgment yang mempertimbangkan berbagai faktor. Faktor historis seperti riwayat kekerasan masa lalu adalah prediktor tunggal terkuat. Faktor disposisional atau klinis seperti penyesalan yang menunjukkan adanya tilikan atau insight, dan faktor kontekstual seperti ada tidaknya dukungan sosial atau pekerjaan setelah bebas juga sangat krusial. Jadi kombinasi seperti yang ada dalam opsi B mencakup ketiga domain penting ini, yakni historis, klinis, dan kontekstual gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 5, dan ini adalah pertanyaan mandiri yang selalu saya berikan di akhir video pembahasan soal, dimana nanti silakan teman-teman membaca secara mandiri dan berusaha untuk menjawabnya. Saya berharap teman-teman mau memberikan jawaban yang teman-teman pilih di dalam kolom komentar, dan lebih-lebih jika teman-teman mau memberikan alasan gitu ya, atau pendapat kenapa teman-teman memilih opsi itu sebagai jawaban yang benar, agar bisa menjadi sebagai bahan diskusi bersama dengan teman-teman lainnya yang juga mempersiapkan dirinya untuk mengikuti tes tenaga kesehatan di instansi kejaksaan. Semoga apa yang saya sajikan di dalam video ini bisa bermanfaat dan memberikan kesempatan pada teman-teman untuk mempersiapkan diri mengikuti tes P3K di Kejaksaan tahun 2025 ini lebih matang dan lebih siap lagi. Akhir kata, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.